Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan nama saya Faila Safa dengan NIM 36. Saya Putri Adia Kerani dengan NIM 22. Saya Muhammad Ivan Satria dengan NIM 123. Saya Lutfia Mahmudia dengan NIM 119. Yang akan mengangkat tema tentang sejarah di Desa Simbang Kulon. Setiap desa memiliki sejarah yang tidak hanya menceritakan tentang asal-usul berdirinya suatu wilayah, tetapi juga menggambarkan jalanan kehidupan masyarakat, termasuk perkembangan ajaran nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya. Sejarah desa menjadi bukti bahwa penyebaran Islam di Indonesia itu tidak terjadi secara instan, Melainkan melalui proses yang panjang, damai, dan penuh kebijaksanaan. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Lutfia Mahmudah dan teman-teman ingin mengetahui tentang sejarah atau belakangnya Mbah Yas di desa ini. Sebelumnya bertanya tentang bagaimana biografi Mbah Yas itu beliau itu sosok yang seperti apa di desa Simbang Kulon ini? Mbah Yas di Simbang Kulon termasuk orang yang disepuhkan waktu itu, disepuhkan karena di samping beliau ngajar di madrasah, di rumah juga keliling setiap malam itu keliling musola di malam satu misal musolaan, nanti malam ahad musola. Samping dari itu karena beliau coro cangaji itu galak, artinya sangat disiplin di dalam pendidikan. Sejak kapan dan bagaimana beliau itu mulai berdakwah dan mengajar di Simbang Kulon? Kalau pastinya di madrasah itu antara tahun 65 tahun 65 atau 55 antara tahun 55-65 mulai itu. Kalau di madrasah, tapi kalau di rumah, kalau ngajar di rumah itu mulai ya sejak muda, selesai dari pesantren kita ngajar di rumah. Dulunya kan beliau itu sebelum di madrasah beliau itu pedagang, entah itu batik, sampai ada cerita beliau itu saking pinternya dagang, saking pinternya kerja itu sampai waktu itu sempat bikin rokok, produksi rokok sendiri dan bagus, marketnya bagus. Tapi pada akhirnya karena orang tuanya Mbah Ilyas itu menghendaki beliau untuk beri kerjaan, disuruh ikut hikmah di madrasah, ikut hikmah di masyarakat, ya beliau mengikuti arahan orang tua. Artinya beliau berhenti urusan kerjaan, urusan dagang itu bukan karena dagangnya macet atau gimana, buatan, tapi murni karena nuruti keinginan orang tua. Tapi tidak total. Begitu di madrasah terus sama di masyarakat jalan, untuk sehari-hari beliau masih punya usaha di rumah, usaha batik, tapi nggak kayak sebelum mengajar di madrasah, karena itu buat yang keseharian. Karena gaji dari madrasah kan nggak pernah diambil sama sekali. Artinya untuk makan kebutuhan keseharian itu masih ada usaha di rumah. Sekian dari kelompok kami tentang sejarah di Desa Simbang Kulon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معي شوق
حياتي عليك. طارت روحي حبا في المنام